penciptaan Tuhan. Selamat sore, Nigel. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, Nara, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, oke, Melawano, selamat sore, Nak. Sore. Ya, Raika, selamat sore. Sore. Ya, Yosia, selamat sore, Yos. Sore, Bu. Tresa, Tresa, coba open cam, Nak. Kamu sama Masa atau sendirian? Sendiri. Oh, kakak kemana? Masih sakit. Waduh, sakit ya. Nanti kita doakan semoga sembuh ya. Sakit apa, Masa? Habis sunatan. Oh. Ya, Katanya tadi Mbak Tresya nggak ikut ya katanya. mumpung liburan ya. Mbak Tresa sekarang setiap Sabtu bergabung. Pinter, anak hebat ya. Nanti kita doakan mudah-mudahan Masa cepat sembuh. Lalu besok sekolah minggu berikutnya bergabung sama kita. Ada lagi yang belum Bu Arisapa? Sudah semua ya? Baik, yuk kita akan mulai belajar bersama sore hari ini ya. Kita akan awali dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Berkat-berkat, setiap hal baik Tuhan sediakan atas hidup kami. Mulai dari pagi, siang, hingga sore hari ini, Tuhan menyertai setiap aktivitas kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami, telinga kami, diri dan hati kami, untuk kami boleh dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan akan setiap alat-alat, jaringan yang kami pakai. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga pelajaran di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami pertaruhkan kegiatan kami di sore hari ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mengenal sosok baru ya, yang namanya Yusuf. Ya, minggu lalu bercerita tentang dua mimpinya Yusuf. Ayo, siapa yang masih ingat? Mela atau Wano, boleh dibuka catatannya? Tidak ingat, Bu. Kan kamu telat kemarin. Bu, ini kan aku nulis. Habis itu besok langsung dikumpul aja ya. Oke. Maksudnya nggak usah urut kayak gitu loh. Ya, boleh. Jadinya aku nulis. Habis itu nanti dikiriminnya Bu Ari. Habis itu tinggal nulis semua. Ya. Jadinya nggak usah urut ya, Bu. Oke, boleh. Nggak usah urut dari 1 sampai 3 kayak gitu. Iya. Yuk, sekarang dengarkan Kak Mela atau Kak Wanu dulu ya. Kan minggu lalu Nigel terlambat. Yuk, ada dua mimpinya Yusuf. Apa minggu lalu? Iya, cara tanin di. Iya, ngono. Apa Wanu mimpinya Yusuf kemarin? Mimpinya saudara-saudaranya berlambang sedang mengikat berkas gandum. Berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Oke. Raika kemarin datang nggak ya? Tidak, Bu. Oh tidak, ya oke. Mela tadi udah menyebutkan satu. Jadi kemarin kita bahas mimpinya Yusuf itu ada dua. Yang pertama, mereka sedang di ladang. Kemudian berkas gandum saudara-saudaranya itu menyembah berkas gandumnya si Yusuf. Gandum yang sudah diikat. Nah, kemudian yang lain menyembahnya. Lalu yang kedua, Yosi apa Nara? Kemarin datang. Ayo, apa yang kedua? Ingat nggak Yos? Bulan, matahari, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Iya. 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Nah, karena
karena mimpi itu diceritakan ke saudara-saudaranya, maka saudaranya menjadi sakit hati, menjadi marah dan benci kepada Yusuf. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya ya? Yuk, kita lihat yang ada di slide. Nah, judul kita hari ini adalah Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Ya, karena rasa sakit hati, karena rasa benci kepada Yusuf, iri kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Ya, jahat banget ya saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Ya. Tresa sudah bawa alat tulis, Nak? Sudah, Bu. Oke, yuk pelan-pelan ya ditulis ya. Teman-temanmu juga nulis. Ya. Hari ini judulnya Yusuf dijual ke Mesir. Sudah ya? Belum. Oh ya, yuk. Mari tunggu judulnya Yusuf dijual ke Mesir. Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Kok tega ya saudaranya menjual Yusuf ke Mesir? Ya, kita Kirim loh, Bu. Kemarin tiga-tiganya. Oh iya, oke, nanti tak kirim ya. Yuk, kita lihat video dulu Sama ya. yang ini. 4. Ya, yuk kita lihat videonya dulu. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu.
dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Baik, itu tadi kisahnya ya. Di video sudah terangkum bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ya, sekarang kita tulis ya, supaya lebih paham, satu-satu kita pelajari. Ya, judulnya sudah. Yuk, suatu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Nah, yang waktu itu sedang mengembalakan kambing domba. Nah, Yakub bilang kepada Yusuf, Yusuf, susulah kakak-kakakmu. Gitu ya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Oh, mari tunggu ya. Suatu hari, Bapak Yakub, ayahnya ya, yang punya 12 anak tadi, menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Nah, di gambar terlihat Yusuf menggunakan jubah yang maha indah. Nah, jubah itu yang membuat saudara-saudaranya juga merasa iri dan benci kepada Yusuf. Nah, karena yang diberi jubah hanya Yusuf, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Maka saudaranya menjadi iri, menjadi marah, dan menjadi benci kepada Yusuf. Ditambah dengan cerita mimpinya Yusuf tadi. Maka saudara-saudaranya menjadi membenci Yusuf. Nah, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Nah, setelah diminta oleh bapaknya tadi, maka Yusuf berangkat. Setelah menempuh perjalanan, maka bertemulah dia dengan saudara-saudaranya. Nah, seperti pada gambar itu ya, 11 saudaranya sedang mengembalakan kambing domba, sedangkan Yusuf mendekati mereka untuk melihat keadaannya. Oke, sudah ya? Oh, Sampai sedang. oke, sedang menggembalakan
Kambing atau domba, salah satu ditulis boleh ya. Kambing domba juga boleh di Dotan. Kalau orang zaman dulu, pekerjaannya menggembalakan kambing domba, biasanya mereka membawa kambing dombanya jauh dari rumah ya, untuk mencari air, mencari rumput yang segar. Nah, saudara-saudaranya ini mengembalakan kambing domba jauh dari rumahnya. Sehingga Yakub meminta Yusuf untuk menyusul, melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Lanjut ya. Nah, ketika melihat dari jauh bahwa Yusuf datang, maka saudara-saudaranya yang sudah dipenuhi rasa iri, benci, marah kepada Yusuf merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, apa sesuatu yang jahat itu? Yusuf akan dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Hati-hati ya kalau kita sudah benci, sudah marah, sudah dikuasai rasa iri. Nah, biasanya kita tega untuk melakukan apapun. Nah, karena sudah dikuasai oleh roh jahat dalam diri kita ya. Nah, seperti saudara-saudaranya Yusuf ini. Karena diri mereka sudah dikuasai rasa iri, benci, maka dia tega untuk melakukan apa yang jahat kepada Yusuf. Saudaranya merencanakan yang jahat pada Yusuf. Yusuf akan dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur. Padahal ini saudaranya sendiri loh ya. Satu bapak. Ya toh, bapaknya namanya Yakub. Siapa? Yusuf akan apa Dibunuh gimana? dan dilempar ke dalam Yusuf sumur. akan. Ya, Yusuf akan dibunuh dan dimasukkan ke sumur. Ya, Yusuf akan dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Nah, ayo kita masukkan aja ke dalam sumur, karena dia sangat disayang oleh ayah kita. Kalau masih ada Yusuf, nah kita tidak mungkin disayang sama ayah gitu ya. Mungkin begitu percakapan mereka. Nah, pada intinya mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Yuk, kita lanjut ya. Slide berikutnya. Nah, dari saudara-saudaranya 11 tadi ya, ada satu toh yang namanya Ruben. Ruben memberi saran untuk tidak membunuh Yusuf, tetapi dimasukkan saja ke dalam sumur. Karena sebenarnya Ruben tidak setuju dengan rencana itu. Ruben berencana untuk menolong Yusuf. Kalau dimasukkan ke dalam sumur, kan masih ada kemungkinan Yusuf hidup. Nah, nanti kalau saudara-saudara yang lain sudah pergi, Ruben akan menolong Yusuf untuk keluar dari sumur itu. Nah, jadi waktu saudara-saudaranya berunding, kita apakan si Yusuf? Nah, kita bunuh lalu kita masukkan ke dalam sumur gitu ya. Tetapi Ruben berkata, jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur. Lama-lama kalau tidak ada yang menolong pasti mati dengan sendirinya. Gitu ya. Tetapi dalam hati kecil Ruben, Ruben punya rencana untuk menolong Yusuf. Nah, baik hatinya Ruben ya. Meskipun sebenarnya dia tidak setuju, tetapi dia kalah sama kakak-kakaknya yang 10 orang berarti ya. Satu orang melawan 10 orang mau menyelamatkan Yusuf, tapi takut gitu ya. Maka dia merencanakan memberi saran dimasukkan sumur saja, masih ada kemungkinan Yusuf untuk hidup, maka nanti Ruben akan menolong Yusuf untuk keluar dari sumur itu. Nah, Ruben
Ruben memberi saran untuk tidak membunuh Yusuf, tetapi memasukkan ke sumur. Ruben berencana untuk menolong Yusuf. Sambil nunggu yang lain nulis. Wanu sudah selesai belum ya? Wanu sama Sudah. Mela? Sudah. Sudah. Coba dibaca tulisanmu, Nak. Ruben memberi saran untuk tidak membunuh Yusuf, tapi memasukkan ke sumur. Ruben berencana untuk menolong Yusuf. Ya. Oke. Sudah? Nikel sudah selesai belum ya? Sudah ya? Lanjut ya? Yuk, kita lanjut. Nah, ini prosesnya. Ketika Yusuf sudah dekat dengan mereka, maka Yusuf ditangkap. Kemudian jubahnya dilepaskan, ya, dan dimasukkan ke sumur. Berarti usulnya Ruben tadi diterima oleh 10 saudaranya. Jangan dibunuh, ayo kita masukkan saja ke dalam sumur. Nah, Yusuf yang hanya sendirian dikeroyok oleh orang 11 gitu ya, ditangkap, kemudian dilepaskan jubahnya, dia tidak bisa melawan dengan kekuatannya ya, pasrah saja, maka masuklah dia ke dalam sumur. Ya, kalau di padang gurun itu kan sumur-sumur digali, dibuat ya untuk sumber air. Nah, bisa jadi sumur yang dipakai untuk memasukkan Yusuf ini sumur yang kering, airnya tidak banyak gitu ya, sehingga nanti Yusuf pun tidak mati. Yusuf ditangkap, dilepaskan jubahnya, dan dimasukkan ke sumur. Nah, kira-kira, Bu. ya, kira-kira kalau jadi Yusuf sudah pasrah ya. Pasti sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup gitu ya. Satu orang dikeroyok 11, lalu ditangkap, dilepas jubahnya dan dimasukkan ke dalam sumur. Lanjut ya. Nah, waktu Yusuf sudah masuk ke dalam sumur, nah, semua saudara-saudaranya kan pergi. Ruben pun berencana akan menolong Yusuf ketika saudara-saudara yang lain sudah pergi gitu ya. Tetapi ternyata saudaranya punya rencana yang lain. Sebelum Ruben datang kembali ke sumur itu untuk menolong Yusuf, 10 saudaranya telah menjual Yusuf kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak dan dibawa ke Mesir. Ya, sebentar, ini benar 20, Boy. Sebentar ya. Sebentar. Nah, sebelum Ruben menolong Yusuf, Yusuf telah dijual kepada orang Ismail seharga 20 sikal perak dan dibawa ke Mesir. Belum Bu, kok layarnya kok nggak ada? Nggak ada. Aduh, sebentar. Maaf. Oh, tadi kepencet. Sebentar ya. Aduh, maaf. Oke, yuk kita mulai. Kita sudah mau selesai kok ini ya. Yuk silakan ditulis. Sebelum Ruben menolong Yusuf, Yusuf telah dijual kepada orang Mesir seharga 20 sikal perak dan dibawa ke Mesir. Kok orang Mesir? Dibawa ke Mesir. Orang Ismail. Maksudnya orang apa? Orang keturunan dari suku Ismail. Cara nulis Ismail gimana? Ismael.
Habis Ismail itu apa? seharga Se 20 ke seharga 20 sikal perak. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada uang rupiah gitu ya. Mereka pakainya perak dan dibawa ke Mesir. Ya, selesai sampai situ ya. Dan dibawa ke Mesir. Yuk, kita masuk slide berikutnya. Nah, jadi Yusufnya yang tadi sudah dimasukkan ke dalam sumur dikeluarkan lagi ya. Karena ada ide, ayo kita jual aja, kita pasti dapat uang gitu ta. Yuk, selanjutnya. Nah, agar perbuatannya tidak diketahui, maka jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing. Nah, tadi kan waktu akan dimasukkan ke dalam sumur, jubahnya Yusuf kan dilepas dulu toh sama saudara-saudaranya. Nah, mereka harus menjelaskan kepada Yakub bapaknya kemana Yusuf. Kan tidak mungkin mereka menceritakan yang sejujurnya bahwa Yusuf telah dijual. Nah, maka mereka punya rencana. Jubahnya Yusuf dicelupkan saja ke dalam darah kambing. Jadi seolah-olah Yusuf ini telah mati, kemudian jasadnya, tubuhnya dimakan oleh binatang buas. Yang tersisa tinggal jubahnya. Nah, agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelupkan ke dalam darah kambing. Nah, karena mereka sudah melakukan kejahatan, maka bingung sendiri ya. Mereka mencari cara supaya kejahatannya, perbuatannya itu tidak diketahui. Bagaimana caranya untuk menutupi kejahatan itu? Kebohongan satu, kebohongan dua, terus begitu terus. Berbohong terus sampai ini perbuatannya tuh tidak diketahui. dicelup apa dicelupkan ya, Bu? Boleh dicelupkan boleh. Dicelup ke dalam darah kambing. Oke. Ya, seperti gambar itu ya. Dicelupkan itu artinya jubahnya mengenai darah kambing. Seolah-olah dia dimakan binatang, kemudian jubahnya ketinggalan gitu loh. Ya. Ya, selanjutnya ya. Nah, ini sudah mau yang terakhir. Nah, mereka mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Mendengar hal itu, Yakub menangis. Dia meratapi, sangat sedih, percaya begitu saja ya dengan apa yang dikatakan oleh anak-anaknya yang lain. Bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Ya, Yakub yang namanya bapak ya, percaya dengan perkataan anaknya. Kemudian ia menangis dan berkabung. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Yakub menangis. Itu yang baju merah itu Ruben ya. Yang di tengah itu loh baju merah. Nah, dia bertanya-tanya. Karena waktu dia kembali ke sumur untuk menyelamatkan Yusuf, ternyata Yusuf sudah tidak ada, gitu ya. Rencana dia, kebaikan dia untuk menyelamatkan Yusuf, ternyata tidak bisa ia lakukan. Keduluan kakak-kakaknya. Ya, sudah. Yuk, ini slide terakhir ya. Belum. Belum. Ah, yuk. Ya, sudah.
Belum, Bu, belum. Sampai mana nih, Gel? Menangis. Ya, oke. Selesai berarti ya. Mari kita Ya. lanjut. Ini slide terakhir. Setelah sampai di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, ini terakhir, slide terakhir yang kalian tulis ya, tentang ceritanya si Yusuf. Nah, tadi kan sudah ditukar toh dengan 20 sikal perak. Maka Yusuf yang tidak berdaya karena tangannya diikat, kakinya diikat, maka dia ikut saja mengikuti perjalanan kemana dia dibawa. Maka sampailah dia tiba di sebuah tempat yang namanya Mesir. Nah, di sana Yusuf dijual lagi kepada seseorang yang bernama Potifar. Nah, hari ini sampai sini dulu ceritanya ya. Bu, belum. Bu Ari tunggu, ayo Bu Ari tunggu. Aku sampai Potifar karena Ari sedang melakukan prestasinya itu nutupin ya, Bu. Soalnya nutupin ya, Bu. Dilanjut ya. Setelah sampai di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, kepala pengawal. Ayo Nikel, boleh diktekan, ditulis ya. Kepala pengawal. Bentar, Bu. Pengawal itu ada dua enggak? Pengawal. Enggak. Pengawal. Raja Firaun. Dah, selesai. Sudah ya. Kepala pengawal Raja Firaun. Nah, itu kisah hidupnya Yusuf ya. Sangat menyedihkan. Dibenci saudaranya, dilemparkan ke sumur, kemudian dijual. Nah, setahu bapaknya Yusuf itu sudah mati, tapi ternyata di Mesir dia masih hidup. Ya, yuk bagian kita yang terakhir. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Yusuf dijual ke Mesir hari ini? Yuk, ada yang mau menyampaikan? Oke, apa nih Gal dulu? Kita tidak boleh iri dengan apa yang diterima adik. Kita tidak boleh iri. Tidak hanya adik ya, tetapi siapapun ya, kakak, adik, saudara, teman-teman kita, ya pinter, hebat, Nikel, pinter ya. Tidak boleh iri, tidak boleh benci, karena kalau itu sudah menguasai diri kita, biasanya kita tega untuk melakukan sesuatu yang jahat. Selanjutnya, siapa lagi? Ayo raise hand. Sebelum jawabanmu dipakai orang lain loh. Ya, siapa? Oke, Wano apa Mela dulu? Saya dulu. Oke, apa Wano? Sabar menunggu waktu Tuhan. Iya. Betul, sabar menunggu waktu Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dengan kisahnya Yusuf berikutnya? Nanti kita pelajari di minggu berikutnya ya, Sabtu berikutnya. Apa yang harus dilakukan Yusuf? Yusuf kok sabar banget gitu ya, karena memang ada rencana besar Tuhan terhadap diri Yusuf. Yuk Yosi. Nanti habis Yosi Mela ya. Nanti ki Yosi ki Yos. Izin ke toilet ya. Ya. Yosi ayo Yosi.
Enggak, Lo mau nyimak saya orang. Tadi Yusuf kepake semua jawabannya. apa? Kepake semua jawabannya. Oh, sudah kepake semua. Tapi tahu ceritanya hari ini toh, Yos? Ya, Ya, sekarang Mela, apa Mela? Tuhan memelihara hidup kita. Ya, Tuhan pasti memelihara, menjaga. Sama seperti Yusuf. Nanti Yusuf pun juga dipelihara hidupnya oleh Tuhan, ya. Resa, ada yang mau disampaikan, Resa? Kita tidak boleh merencanakan yang jahat kepada saudara-saudara kita. Iya, pinter, hebat ya. Resa pinter. Tidak boleh merencanakan sesuatu yang jahat. Baik pada saudara kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Miliki Bu, ini penulisannya panjang pandangan apa yang enggak baik. ini, Bu? Ya, nanti Bu Ade akan Panjang. bukakan. Masih ada satu yang belum bersuara. Raika. Raika. Apa? Coba Tak dulu. boleh berbohong, ingat pada Betul, pinter. Tidak boleh berbohong. Ya, pinter. Tidak boleh berbohong. Saudara-saudara Yusuf tadi berbohong kepada bapaknya. Itu nggak boleh dicontoh, ya. Nara pergi. Yuk, baik. Mari kita simak apa yang kita pelajari sore hari ini ya. Nah, 1. Tidak boleh saling menyakiti dengan saudara, tidak boleh merencanakan yang jahat, tidak boleh iri, benci tadi ya, dengan saudara atau dengan yang lainnya. Selalu Bu, berpikir kok yang ini positif. kecil ya, Bu? Enggak dibesarin ya, Bu? Sudah besar tau? Apa belum besar? Belum. Waduh, sebentar. Sekarang sudah belum? Belum ya? Masih belum punya. Oke, sebentar. Gua ulang dari awal dulu yuk. Ya, gini toh maksudnya nih, Kel? Ya. Ya, oke, yuk. Tidak boleh berbohong. Yang nomor 2, yang seperti disampaikan Raika. Lalu yang ketiga, hiduplah rukun dengan saudara-saudaramu, dengan siapapun, ya. Yang jawabannya Tresa, jawabannya Wanu, itu masuk di nomor 1, ya. Jawabannya Raika masuk di nomor 2. Itu yang kita pelajari sore hari ini. Hari ini yang doa penutup siapa ya? Kemarin sudah Yosia minggu lalu. Aku. Oh, Nara, baik. Nara nanti didoakan Marsa ya. Supaya Marsa cepat sembuh. Alright. Sudah selesai semua? Bentar, Bu. Belum, Bu. Ya, sampai nomor berapa nih, Gel? Belum. Nomor 2. Ya. Oke, yuk. Boleh bohong sama orang belum. tua ya. Jangan dicontoh yang tidak baik. Ya, kisah-kisah Alkitab ini kan memberikan pelajaran untuk kita toh. Yang baik ayo kita contoh, yang tidak baik jangan dilakukan. Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi dalam diri Yusuf. Kira-kira bagaimana rencana Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah, Besok kita lanjut. Iya, besok kita lanjut. Nggak apa-apa, kan setiap Sabtu rutin toh, nanti lama-lama satu Alkitab selesai. Ya, hari ini kan sudah sampai di kejadian berapa tadi? Kejadian 37 toh? Bu, tolong doain buat sekolah, Bu. Oh iya, Sekolah. yang besok Senin sudah mau sekolah ya. Baik. Kak Nara, yang sudah Bu, ini punya sekolah hidup baru. rukun. Hidup rukun dengan saudara. Dengan Saudara. Anak-anak terima kasih untuk sore hari ini ya. Terima kasih untuk semangatnya. Masa liburannya berarti sudah selesai ya.
Jangan lupa besok Senin sekolah. Tidak. Disiapkan tasnya, disiapkan alat tulisnya, supaya besok Senin siap untuk ke sekolah ya. Nggak apa-apa kan, berarti sudah kelas baru, ada yang sekolah baru gitu ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran. Nara yang akan tutup kita dalam doa, doakan sekolah besok Senin dan doakan masa supaya cepat sembuh. 2 itu ya, Nara ya. Oke. Yuk, ajak teman-teman berdoa dulu. Bentar, tadi apa? Sekolah untuk besok Senin sama Marsa supaya segera sembuh. Masa. Oke. Ya, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah ceria hari ini telah selesai. Berkatilah kami agar besok bisa pergi ke gereja dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan tolong berkatilah Masya yang sedang sakit, sembuhkanlah. Dan semoga besok kami bisa masuk sekolah dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Nara. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu ya. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.